Selamat sahabat semua, PGSSI, kita akan memulai acara ini dan senang sekali boleh berjumpa kembali dalam acara PGSSI pada malam hari ini. Kita akan membahas satu pelajaran yang sering terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya berbahagia karena banyak juga yang mengikuti PGSS ini dan mendapatkan manfaat untuk digunakan pada hari Sabat pagi. Katanya banyak yang mengirimkan kepuasannya dan berterima kasih, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber yang setia. Narasumber setia untuk PGSS ini udah sekian tahun. Baik, semua kita mau sukses dan di sini kita akan belajar tentang perencanaan untuk sukses ya. Kita akan memulai acara ini dengan diawali oleh doa yang akan dilayankan oleh Bapak Alfred Sepang. Silakan Pak. Doa buka, tolong di-unmute. Mari kita berdoa. Bapa Semari di sorga, pada Sabat Tuhan yang suci, indah, dan diberkati ini, kami menaikkan puji syukur, limpah terima kasih Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesempatan yang indah, berkumpul, menyatukan hati, pikiran, keinginan kami, mempelajari firman Tuhan, melalui pimpinan Bapak Pendeta Dr. Kuntaraf. Kami berdoa kiranya kuasa sorga menyertai masing-masing kami yang tersebar dimanapun di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Agar kiranya dari sabat ke sabat pertemuan ini boleh menuntun kami lebih dekat kepadamu Tuhan, membagikan iman kami kepada sesama, dan mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati para staf yang memimpin kegiatan acara ini. Kiranya semua berjalan dengan baik. Berkati peralatan yang kami gunakan Tuhan. Ke dalam tangan kami serahkan tubuh jiwa raga kami. Bapa di sorga, terima kasih. Ingatkan masing-masing kami dalam kerajaan-Mu bila Tuhan datang. Kami sembahkan ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih Bapak sudah membuka. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada Pendeta Kuntaraf untuk membahas pembahasan kita pada hari ini, perencanaan untuk sukses. Dan ayat kitab akan dibacakan oleh Saudara Daniel Sitopul dan juga Melin. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang ada di Jerman dan Belanda. Ya, selamat pagi untuk mereka yang berada di di Amerika. Baik, saudara-saudara sekalian, judulnya adalah perencanaan untuk sukses. Ya, kita mulai dalam pendahuluan. Anda bisa katakan apa arti sukses ya dan mengapa pelajaran ini penting. Ya. Arti sukses kalau kita lihat dalam pendahuluan ini dikatakan sukses dalam kehidupan dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung pada kerangka acuan seseorang atau pada konsep umum budaya seseorang. Ketika sukses diukur secara eksklusif dengan harta kepunyaan atau pendapatan manusia, akan menjadi jelas bahwa pola pikir sekuler adalah kerangka acuan seseorang. Jadi kalau sukses itu kalau lebih banyak uang, nah itu oleh sebab ada masalah sekularisme. Atau umur panjang dan harta benda adalah selaras dengan kitab suci. Tetapi peroleh seperti itu tidak selalu didapat di dunia ini. Kalau seorang itu sampai hidupnya sederhana, apakah dia tidak sukses? Ya, itu kita harus pikirkan. Bahkan bagi mereka yang tinggal di negara-negara secara ekonomi menguntungkan, dosa akan memberikan cara untuk membuat hidup manusia menjadi satu beban dan tahu makna melalui perbuatan daging. Nah, jadi
Misalnya kita ambil contoh, apakah Lot itu sukses? Hartanya bertambah, tapi akhirnya hidup dalam lingkungan dosa, ya. Kemudian tinggalkan ya Sodom dan Gomora ya dalam keadaan tidak punya apa-apa, ya. Baik, tetapi Yesus datang untuk menawarkan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah sukses yang sebenarnya kalau kita memiliki akan Yesus Kristus. Baik, mengapa pelajaran penting? Kita belajar arti sukses yang sebenarnya. Kita belajar berbagai persiapan untuk sukses sejati. Kita belajar berbagai contoh sukses dalam Alkitab. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Dan kita belajar untuk menggunakan pelajaran ini untuk mendapatkan sukses pribadi dan menolong orang lain dalam mendapatkan sukses sejati. Baik, ayat hafalan silahkan. Siapa tadi? Daniel? Ya, Daniel. Baik, ayat hafalan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terima kasih. Anda bisa tanyakan ke anggota kelas apa arti atau makna daripada ayat ini, ya. Dan beberapa anjuran bisa dapat dilihat di sini adalah Tuhan adalah sumber sukses. Kemudian Tuhan yang dapat memberikan sukses. Tuhan adalah Tuhan kita. Itulah sebabnya apa yang kita buat harus seperti dalam pekerjaan di mana sekalipun, itu sama seperti kita buat untuk Tuhan. Pekerjaan itu harus kita buat untuk Tuhan, ya. Dan Tuhan memberkati sesuai dengan usaha kita, ya. Baik, kemudian garis besar dari pelajaran yang sepanjang minggu kita bisa lihat hanya di dalam 3 bagian penting. Pertama adalah kondisi untuk sukses, kemudian contoh kesuksesan, kemudian merencanakan keuangan agar sukses. Oke, inilah 3 poin yang penting Anda perdalam, ya, dan kita coba lihat bersama-sama. Yang pertama, kondisi untuk sukses pertama adalah mengutamakan Tuhan. Dan contohnya sesuai dengan Pengkhotbah 12 ayat 1. Apakah yang dimaksudkan oleh Raja Salomo dalam ayat ini? Ya, apakah kita harus ingat kepada pencipta hanya waktu muda saja? Silakan, Meli. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Itu Pengkhotbah 12 ini berbicara mengenai keadaan kalau orang makin lama makin tua, macam kami ini, ya. Kadang-kadang dikatakan lutut sudah mulai goyah, ya. Kemudian banyak sekali kondisi, mata sudah mulai rabun. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo ini? Apa kita harus ingat pencipta waktu muda saja, ya? Dengan sini kalau kita ingat Tuhan waktu masa muda, ya, akan menuntun kita untuk tetap ingat pada masa tua, ya. Dikatakan sebelum tiba hari-hari yang malang mendekati tahun-tahun kekatakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa? Kalau orang badan sudah sakit-sakitan, ya, dan sebagainya, aduh, ada orang yang katakan pada saya lebih bagus mati saja, ya. Baik. Sebelum tiba masa itu, maka kita harus ingat pencipta kita. Justru, iya, kalau kita ingat pencipta kita, ya, dan setia kepada Tuhan dan mengikuti prinsip kesehatan, umur kita pun dapat lebih panjang. Baik. Kemudian ini tetap mengutamakan Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan. Apa komitmen Raja Salomo mengenai prioritas dari kehidupannya? Ya, ini berbicara dari bapaknya Raja Salomo. Mazmur 16 ayat 8. Daniel. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Oke, jadi memandang kepada Tuhan. Jadi kalau begitu kita harus mengutamakan Tuhan. Oke, dalam segala usaha pekerjaan, apapun yang kita buat, Tuhan yang harus diutamakan. Kemudian ajaran Yesus apa yang menekankan untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Matius 6 ayat 33. Meli? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Carilah dahulu. Apa maksudnya? Apakah ini penting, lebih penting atau terpenting? Dalam bahasa Inggris ada bentuk superlatif kan? Important, ya, more important, most important, ya. Ini carilah dahulu, artinya the most important thing in life adalah mencari kerajaan Allah, ya. Jadi the most, ya, important, ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Kemudian kita coba lihat bagaimana keputusan untuk mengutamakan Allah dalam hidupmu memberikan dampak dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita, seperti memilih teman hidup, memilih karir, dan sebagainya. 2 Korintus 6 ayat 14, ayat yang penting. Dan Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, terima kasih. Jadi kita selalu ingat ada 3 pilihan penting dalam kehidupan kan? Pilihan akan Tuhan atau sesembahan kita, kemudian pilihan pekerjaan, pilihan teman hidup. Nah, keputusan kita yang lain itu tergantung kepada pikiran yang pertama. Kalau kita sudah memilih mengutamakan Tuhan, maka kita akan memilih pekerjaan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita juga akan memilih teman hidup yang seiman atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Nah, dalam hal ini diskusikan di anggota kelas, mungkin ada orang yang mau bersaksi, kapankah Anda membuat komitmen untuk meletakkan Tuhan yang utama dalam hidupmu? Ya, untuk saya sendiri, ya pada saat saya menerima Yesus Kristus, kemudian ya Tuhan merasakan pimpinan saya dan saya ingin untuk menjadi pendeta, ya. Dan itu adalah langkah kehidupan. Jadi mungkin ada anggota kelas yang ingin untuk memberikan, untuk sharing supaya ada partisipasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada kondisi untuk sukses yang kedua. Ini masih bagian pertama, ya, tetapi yaitu tentang kondisi sukses. Tadi adalah mengutamakan Tuhan. Yang kedua adalah rajin. Rajin. Bagaimana gambaran Allah sebagai syarat untuk sukses dalam perekonomian, ya. Nah, kita berikan hanya inti daripada ayat itu, yaitu dalam kitab suci, ketekunan dapat merujuk kepada seseorang yang cepat, terampil, dan bersedia, ya. Dan itu pakai kata mahir dalam bahasa Ibrani. Arti lain dari rajin adalah tajam, jeli, dan akut, ya. Dikatakan tentang seorang yang efisien, ya. Yang demikian, seorang yang rajin adalah orang yang bertindak segera dan kompeten. Kelambatan dan kemalasan tidak sepadan dengan kesuksesan. Jadi kalau kita mau sukses, ya, kita harus rajin. Oke. Kemudian yang berikut adalah perlunya integritas, ya. Bagaimana seorang dapat mempunyai nama yang baik? Amsal 22 ayat 1. Silakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Oke, integritas, ya. Sebetulnya kebetulan minggu yang lalu kita bahas tentang integritas waktu acara Oral Channel hari Minggu, ya. Dan itu adalah kalau seorang menghidupkan apa yang dia katakan, ya, itulah integritas, ya. Jadi penting sekali kita sebagai guru-guru sekolah sahabat harus hidupkan apa yang kita ajarkan, ya. Kalau tidak kita disebut munafik, ya. Jadi sangat penting sekali, dan nama baik itu tergantung banyak kepada apa yang kita telah buat, ya, tergantung kepada integritas kejujuran kita masing-masing. Kemudian masih tentang integritas, ya. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari Yusuf? Oke. Yusuf makmur karena Tuhan menyertai dia menurut, ya, Kejadian 39 2-5. Dalam ayat Kejadian ini makmur atau dalam bahasa Ibrani salah, ya, berarti mendorong ke depan, menguntungkan atau baik. Yusuf bukanlah korban dari keadaan atau kemalasan karena dia mendorong ke depan dan membuat sesuatu yang terjadi. Dia merebut kesempatan lalu berkonsultasi dengan Tuhan dan akibatnya unggul dalam apa yang dia lakukan. Lebih lanjut, Yusuf mendapat kasih sayang di mata Potifar yang sepenuhnya mempercayainya dan menyerahkan semua yang dia miliki di dalam tangannya.
Luasnya tanggung jawab ini menunjukkan bahwa selain sangat baik dalam apa yang dia lakukan, Yusuf adalah seorang yang tulus, jujur, dan dapat dipercaya. Oke, dan artinya dia mempunyai satu integritas. Ya, jadi sukses Yusuf adalah sebab integritas yang dia miliki. Nah, kondisi sukses yang lain, yang keempat, sebagai pelajaran, ya, kerja sebaiknya. Apakah nasihat Paulus bagi kita untuk dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing? Silakan. Kolose 3, 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke, jadi apapun yang kita buat, ya, harus kita buat untuk Tuhan. Ya, jadi kita harus buat dengan segenap hati, dikatakan kerja sebaiknya. Ya, saudara-saudara sekalian, tidak masalah ya untuk orang Kristen apa pekerjaannya. Yang penting adalah ya bagaimana kita melakukan pekerjaan itu. Mungkin saja kita hanya mencangkul ya, ataupun jadi supir, atau jadi apa saja, oke, jadi janitor ya, tetapi kita harus buat pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh sukses. Kalau dulu katakan sukses, apa ya? Ya, sukses itu ya, kita coba lihat beberapa hal di sini ya, sukses dan hikmat. Satu kata yang digunakan dalam Alkitab untuk keberuntungan, ya, dalam bahasa Ibrani sakal, dapat diterjemahkan dalam berbagai kitab suci dengan sukses yang baik, berhati-hati, dan memahami dengan bijak. Ya, kata ini digunakan dengan Yosua dalam kemenangan atas Kanaan. Ya, nah, bahkan itu Yosua 1 ayat 8, saya ingin sampaikan satu hal yang sangat penting. Dalam King James Version, ya, adalah satu-satunya kata sukses dalam Alkitab. Ya, dalam King James Version, ya, yaitu bagaimana kalau kita menurut akan segala kehendak Tuhan, maka kamu akan berhasil, kamu akan beruntung, dikatakan. Ya, jadi itulah yang digunakan oleh Alkitab. Dan mengenai Daud ketika ia berhasil dalam pertempuran militernya, semua hikmat dan kehati-hatian yang menggiring kepada kesuksesan sejati berasal dari Allah. Ya, kebenaran Allah itu mungkin menjadi alasan yang kata yang sama itu sakal dalam contoh-contoh ini dapat diterjemahkan baik sebagai hikmat maupun kesuksesan. Baik. Nah, sekarang di samping sukses ya di dalam hikmat, sukses dalam pernikahan dan keluarga. Apakah yang dikatakan Paulus mengenai kebutuhan mereka yang dalam pemeliharaan kita? Silakan 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi orang yang setiap orang kalau sukses haruslah sukses dalam keluarga, termasuk di dalam ya memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ya, yaitu menolong akan orang lain, ya, sesama saudara yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang disebutkan sebagai sukses, oke, dalam keluarga. Oke. Kemudian apalagi yang kita harus berikan kepada keluarga kita di samping makanan dan tempat bernaung? Anda rundingkan yang anggota kelas, ya. Anggota kelas rundingkan apa yang kita harus berikan kepada anggota keluarga. Oh, untuk anak-anak kita harus berikan supaya mereka mengenal Tuhan, atau kita harus berikan kepada mereka pendidikan. Jadi bukan hanya makanan, ya, bukan hanya minuman, bukan hanya tempat bernaung, tetapi pendidikan adalah satu hal yang sangat penting. Dan kita lihat di dalam bagian yang ketiga ini, nasihat apa yang Musa berikan dalam Ulangan 6, 4-9 untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Silakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik, jadi apa yang kita harus berikan kepada anggota keluarga kita supaya mereka mengenal akan Allah, Allah itu adalah Esa, dan mengenal akan kemudian mengasihi Tuhan. Apa segenap hati dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian apa yang dimaksudkan haruslah engkau mengajar berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apalagi engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Maksudnya mengajar dengan teladan. Jadi kalau begitu, kebutuhan anggota keluarga adalah teladan dari seorang yang mengasihi akan Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi teladan kepada anak-anak dalam rajin melayani, kemudian rajin di dalam membaca Alkitab, rajin di dalam ke gereja, ataupun rajin di dalam menurut akan kehendak Tuhan, pelihara hari Sabat dan sebagainya. Jadi kita harus menjadi teladan kepada anak-anak kita. Baik. Nah sekarang kondisi sukses yang lain. Kerja sebaiknya. Apakah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Silakan. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, apa yang dimaksudkan di sini? Ya, Tuhan create. Yang Tuhan mau supaya kita buat adalah to create, ya, kemudian to cultivate, ya. Jadi mengusahakan dan memeliharakan, ya. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Bukan ini ayat sederhana yang dibuat di dalam yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, tetapi aplikasi kepada kita pun harus mengadakan apa? To create dan cultivate, ya. Sambil contoh, dalam kegiatan kita harus coba usahakan kegiatan apa yang kita harus buat yang dapat menolong orang lain, ya, menolong orang lain. Baik, maafkan kalau saya berikan contoh, ya. Apa yang kami buat dari YAP, Yayasan Advent Peduli Indonesia. Jadi to create, memulai menciptakan sesuatu, ya, yaitu menciptakan panti asuhan, ya, memeliharakan, ya, panti asuhan. Artinya ya, setiap bulan kami mengeluarkan dana sekitar 110 juta, ya, rupiah setiap bulan untuk membayar gaji, untuk memberikan makan kepada sekitar 250 anak, ya, membayar uang sekolah mereka, ya. Nah, jadi to cultivate, ya, mengusahakan atau memeliharakan. Jadi itu yang Tuhan mau kita berbuat sesuatu, ya, to create and cultivate, ya. Sangat penting sekali dalam keadaan apakah itu di rumah tangga ataupun dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Baik, kemudian contoh sukses yang lain, bagian 3 adalah sukses dalam segala sesuatu. Apa kerinduan Tuhan untuk berikan kepada umatnya? Situasi atau sesuatu? Sukses dalam segala. Sukses dalam segala situasi. Ya, oke. Apa kerinduan Tuhan yang diberikan kepada umatnya? Ya, Allah ingin membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati Israel, ya, sehingga mereka dapat bergerak maju dan berkembang dalam rencananya untuk menjadikan mereka suatu berkat kepada semua bangsa. Berkat ini bergantung kepada kesetiaan bangsa itu dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Itu kan Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Dalam terjemahan Yunani, Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu yang disebut Septuagint, ya, lambangnya adalah L1010, adalah untuk berbahagia. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai
makarioi, yang berarti diberkati atau berbahagia. Jadi berkat makarioi itu akan menarik perhatian semua bangsa kepada Tuhan. Baik, sukses dalam segala situasi. Apakah gambaran kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit? Ya, ini hal yang sangat menarik sekali dalam Matius 5 ayat 1-9 itu katakan orang-orang yang miskin dalam roh, maksudnya adalah ya dalam bahasa Indonesia sebenarnya berbagilah orang yang rendah hatinya, ya lemah lembut, murah hati, pembawa damai, suci hatinya. Oke. Yesus menunjukkan kelompok lain dari orang-orang berbahagia, ya makarioi. Orang yang dianiaya dan didakwa dengan tidak benar karena namanya. Sebab mereka yang dengan sabar menanggung percobaan dan penderitaan karena iman mereka. Pada sisi lain, banyak yang melakukan segala sesuatu dengan benar, tetapi entah mengapa terjadi peristiwa tak terduga yang sangat menguji iman mereka. Kemalangan, penyakit, kebangkrutan, dan kehilangan orang yang dicintai. Kesabaran dengan apa yang orang-orang ini menghadapi pencobaan seperti ini, tanpa kehilangan iman mereka, menempatkan mereka di antara mereka yang diberkati, berbahagia, dan berhasil di hadapan Allah. Seperti halnya dengan Ayub, hidup mereka berhasil karena mereka setia apapun keadaan mereka. Jadi jangan berpikir, wah sukses itu harus selalu banyak harta. Itu berarti selalu diberkati dengan pangkat ataupun semuanya serba berhasil. Tidak selamanya demikian. Ya, kalau orang seperti Yohanes Pembaptis misalnya, ya, dia tetap setia walaupun dia dibunuh, ya. Itu adalah satu kesuksesan. Makanya disebut sukses dalam segala situasi. Sesuai dengan itu, Allah disenangkan dengan memberkati kita dengan harta kepunyaannya, tetapi ini tidak selalu terjadi karena situasi yang tidak kita ketahui dalam konflik antara baik dan jahat. Kita ingat pengalaman Ayub, ya. Jadi itu terdapat juga dalam nasihat pendatang halaman 120. Namun melalui anugerah kita dapat berhasil dalam tantangan eksistensial, kunci kehidupan untuk selalu mengutamakan Allah dalam segalanya. Jadi kalau kita utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, maka itu adalah satu hal yang sukses. Baik, memahami mengenai masalah ini, ya. Peggy boleh tolong bantu saya supaya saya bisa hemat suara. Ya, ini ada 5 poin penting. Baik. Memahami batasan kesuksesan duniawi. Pertama, memahami batasan kesuksesan duniawi adalah umum bagi orang untuk mendefinisikan kesuksesan hanya dalam hal berkat materi, tanpa mempertimbangkan pemberian yang lebih penting, tidak berwujud seperti kesehatan, kegembiraan, hubungan sosial yang kuat dan keluarga, serta doa kehidupan yang mujarab. Nomor 2, lebih untuk dikatakan, seseorang tidak selalu memperoleh hal-hal tak berwujud ini sekaligus. Lebih buruk lagi, pemberian-pemberian ini bahkan dapat dikorbankan untuk mencapai kesuksesan duniawi. Sebab itu, lebih baik memiliki lebih sedikit harta benda, disertai takut akan Tuhan, daripada memiliki banyak uang dengan kekhawatiran dan kesusahan. Bisa dibaca dalam Amsal 15 ayat 16 dan juga Pengkhotbah 4 ayat 6. Nomor 3, seseorang yang memperoleh kekayaan besar boleh jadi memiliki banyak hal. Pastinya, Pengkhotbah 10 ayat 19. Tetapi individu ini boleh jadi tidak memiliki hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, seperti kebebasan dan kedamaian untuk menikmati harta kepunyaannya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Dan karunia roh, kita bisa baca dalam Kisah 8 ayat 20. Dengan buah-buah kebenarannya. Galatia 5 ayat 2. Nomor 4. Sukses dengan banyak harta kepunyaan dan posisi istimewa tidak serta-merta membuat seseorang menjadi lebih baik dan dapat saja justru mengundang godaan lebih lanjut. Bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Yang kelima, tambahan lagi. Kesuksesan materi itu tidak pasti. Ada harta kepunyaan yang merusak pemiliknya, gantinya menguntungkan.
harta kepunyaan yang dapat hilang secara tak terduga. Khotbah 5 ayat 13 sampai dengan 14. Oke, jadi kita bisa lihat satu hal yang sangat penting di sini. Jadi bisa saja Tuhan berkati kita dan banyak yang diberkati Tuhan. Saya tahu milioner-milioner Advent ya yang banyak sekali diberkati Tuhan dan selalu menggunakan akan dananya untuk membantu pekerjaan Tuhan ya. Jadi kita bersyukur Bapak proyek seperti YAPI ini juga didukung oleh beberapa itu. Kita harus lihat berkat kesehatan, kegembiraan, hubungan sosial dengan keluarga, kebahagiaan dalam rumah tangga, damai sejahtera, dan sebagainya, yang mungkin mereka tidak miliki kalau misalnya mereka itu mempunyai harta yang banyak. Baik, sekarang kita masuk coba merencanakan keuangan agar sukses. Oke. Yang pertama adalah terorganisasi. Amsal 27 ayat 23 dan 24, siapa ini? Melin atau Daniel? Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Terima kasih. Baik, kenalah baik-baik. Ya, apa maksudnya? Perhatikanlah kawanan hewanmu. Ya, jadi kita harus mempunyai sifat yang dapat terorganisasi. Kita tahu kapan mereka itu harus dibawa berjalan, kapan mereka itu harus makan, kapan kebutuhannya. Jadi kita harus membuat kegiatan yang terorganisasi. Ini bukan hanya bicara dengan memelihara hewan, tetapi juga dalam pekerjaan kita masing-masing. Ya, apakah itu di kantor, ya, apakah di kelas, kalau kita itu adalah guru, semua harus terorganisasi. Kemudian, kalau kita mau sukses juga termasuk di dalam soal perekonomian, kita harus menabung sebagian dari penghasilan kita. Ya, baik, kita lihat inti daripada Amsal 6 ayat 6 dan 8. Daniel? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Terima kasih. Jadi di sini ya belajar untuk rajin, ya, rajin. Tetapi bukan hanya rajin, ya, tetapi juga menabung, ya. Ini semut menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada musim panen. Jadi dengan demikian pada waktu musim dingin dia tidak bisa keluar, dia sudah ada makanan, ya. Itulah yang kita harus buat. Kita harus selalu menyisihkan dana untuk ditabung. Tapi ya saya kasihan sekali ada orang-orang yang begitu terima gaji langsung makan ke restoran, pesta dan sebagainya, baru setengah bulan sudah habis dia punya uang. Oke, jadi kita harus siap untuk menabung, menyisihkan dana kita. Baik. Kemudian prinsip yang lain untuk merencanakan keuangan agar sukses adalah hindarkan hutang. Amsal 22 ayat 7. Silakan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Oke, kita sudah pelajari ya tempo hari ya supaya kita menghindarkan akan hutang. Oke, kenapa orang berhutang? Nggak sabar ya, uangnya uangnya belum ada, tapi dia sudah kepengen barang itu, jadi berhutang. Akibatnya barangnya sudah lebih mahal dan kadang-kadang kita tidak sanggup untuk membayar, jadi bahaya. Oke, kemudian prinsip yang berikut ya, merasa puas dalam kesederhanaan. Ini judulnya di atas, haruslah sukses menurut agar supaya sukses dalam keuangan ya. Ini ada sedikit kesalahan, nanti saya perbaiki. Baik, sedikit silakan baca Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke, jadi ini penting sekali ya. Jadi walaupun sederhana tetapi kita takut akan Tuhan. Oke.
Nah, kita coba lihat kesimpulan pelajaran. Ya, Kitab Suci mengajar kita bahwa kita harus melayani Tuhan sejak masa muda. Ya, bekerja dengan sekuat tenaga dan dengan ketekunan. Lebih jauh lagi kita perlu mencari nasihat Tuhan dalam segala hal yang kita ingin kita capai. Ketika kita mencari nasihat Tuhan, Ia mengarahkan ke jalan kita yang benar. Bimbingan ilahi ini penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang berhasil dengan seorang pasangan yang bijaksana dalam Tuhan. Oke. Namun, bahkan ketika kita melakukan segalanya yang dengan benar, iman kepada bimbingan ilahi boleh jadi diuji oleh keadaan yang tak terduga, yang tidak dapat dijelaskan secara manusiawi, yang berada di luar kendali kita. Ujian seperti itu dapat terjadi melalui perselisihan dalam perkawinan, kehilangan harta kepunyaan, atau kesehatan dan kematian orang yang dikasihi. Jadi ujian bisa datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Justru Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk diuji. Baik. Kita mungkin bersyukur bahwa tuntunan Allah adalah suatu restoratif setelah kesulitan-kesulitan tersebut. Jika kesulitan mengajari kita sesuatu, itu adalah pelajaran pahit bahwa kesuksesan dan kesejahteraan materi meskipun diinginkan dapat diambil dari kita tanpa peringatan. Jadi, dari perspektif Alkitabiah, kekayaan dan harta kepunyaan tidak cukup untuk mendefinisikan kesuksesan. Ingat itu, kita sudah sebut tadi. Rasa cukup, melayani Tuhan dengan sukacita, dan percaya kepada pemeliharaannya adalah harta yang jauh lebih besar daripada kekayaan itu sendiri. Ketika Allah menganugerahkan kemakmuran materi, Dia mengharapkan untuk dihormati dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Ya, kita harus muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penerima pemberian itu, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan sejati tidak tergantung pada kekayaan, bahkan kekayaan yang secara ilahi diberikan. Kesuksesan sejati berarti menjadi penata layanan yang setia, terlepas dari keadaan yang sedang kita alami. Dalam kemakmuran, kekurangan, sehat, atau sakit, kita harus setia sampai kepada kematian, agar pada akhirnya mewarisi mahkota kehidupan. Ya. Jadi inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua sebagai suatu kesimpulan. Nah, untuk membaca ini bagiannya Ibu Peggy. Ya, Membina Pendidikan Sejati halaman 132. Tidak ada bagian usaha atau rencana kehidupan yang bisa menjadi sehat atau utuh yang hanya mencakup tahun-tahun singkat kehidupan sekarang dan tidak membuat persediaan untuk masa depan yang tak berkesudahan. Tidak ada orang dapat menyimpan harta di surga tanpa menemukan hidupnya di bumi yang olehnya diberi kelimpahan dan dimuliakan. Terima kasih. Jadi kita harus ingat, hidup di dunia ini berapa lama? Ya, 70, 80, 90 tahun, ya akhirnya kan mati juga. Ya, tetapi di surga itu, ya berapa lama? Kekal selama-lamanya. Jadi kita harus pikirkan untuk suasana surga daripada hidup di dunia yang penuh dengan artinya temporary ini. Baik, silakan teruskan. Bahwa apa yang bertumpu pada landasan kejujuran bisnis dan keberhasilan sejati adalah pengakuan terhadap kepemilikan Allah. Selaku pencipta segala sesuatu, Ia adalah pemilik yang asli. Kita adalah para penata layannya. Semua yang ada pada kita adalah suatu kepercayaan dari Dia untuk digunakan sesuai dengan bimbingannya. Ini kita harus selalu ingat. Semua kita punya, milik kita adalah milik Tuhan. Ya, itu hanya dipinjamkan. Kita adalah penata layanan. Oke. Jadi dan di sini penting juga landasan kejujuran dalam bisnis, keberhasilan sejati. Ya. Jadi kalau kita jujur, kita rajin dan setia pada Tuhan, artinya mengakui kepada pemilikan Allah. Baik, yang teruskan. Ibu Peggy. Kita perlu mengikuti dengan lebih teliti rencana Allah mengenai kehidupan.
mengerjakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang paling dekat, menyerahkan jalan-jalan kita kepada Allah, dan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari pemeliharaannya. Inilah peraturan yang memastikan tuntunan yang aman dalam memilih pekerjaan. Oke, jadi kembali bukan masalah apa jabatan kita, apa macam pekerjaan kita, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu. Apakah secara jujur, ya, secara rajin, secara setia, ataupun berusaha dengan sebaiknya atau tidak. Baik, hal-hal yang dapat didiskusikan, ya. Siapa yang telah menjadi idola Anda sebagai seorang pekerja yang dapat mengelola keuangan dengan baik, ya, itu kesempatan untuk orang bersaksi, ya. Mungkin orang bisa sebutkan, oh ketua jemaat, oh ini dan sebagainya. Banyak ya orang yang telah dibesarkan dalam keluarga yang tidak memberikan teladan yang baik dalam menyediakan kebutuhan keluarga. Apakah yang Anda dapat buat, ya, agar akan terjadi pembaharuan dalam keluarga tersebut, ya. Jadi kasihan kadang-kadang keluarga tidak memberikan teladan yang baik, ya. Misalnya suami lebih banyak mabuk-mabuk, ya, kemudian tidak memikirkan kebutuhan keluarga, ya. Jadi bagaimana kita menolongkan suasana tersebut, ya. Kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Anak-anak perlu untuk mendapatkan perhatian, apalagi itu menjadi keluarga kita. Kita harus memberikan citra yang baik, ya. Dan dengan teladan atau bimbingan, atau mungkin juga sering dalam membantu dalam bidang keuangan misalnya. Apakah yang Anda dapat buat dengan pelajaran ini minggu depan? Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa yang kita dapat buat supaya kita dapat sukses? Kita coba lihat kepada keuangan kita, ya, apa yang kita buat dengan uang kita dan sebagainya, ya. Apa kita mengutamakan Tuhan dalam pengeluaran kita, ya, dan sebagainya. Baik, itulah pelajaran kita, dan sekarang kita boleh Ya. masuk kepada diskusi. Oke, pendeta, ini bagian saya. Ya, silakan. Terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memberikan pelajaran yang luar biasa, mudah dimengerti. Namun banyak juga pertanyaan di kolom chat, dan saatnya ini kita masuk kepada tanya jawab. Kepada seluruh partisipan yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan pendeta akan menjawab. Dan bagi mereka yang mau bertanya secara langsung, boleh klik raise hand, menggunakan nama asli dan buka kamera. Nanti akan saya panggil. Baik, pertanyaan yang pertama pendeta, seperti biasa nih, Ibu Evi selalu nomor 1, Ibu Evi Peo. Selamat sabat Ibu Evi, ya. Tolong bantu saya, apa arti kerja keras? Kutipan Our Height, salin halaman 223. Di Taman Eden ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Bukankah di Taman Eden semua yang indah-indah, enak-enak, dan lain-lain? Iya, tetapi Tuhan, paragraf kedua katanya. iya, Tuhan tahu bahwa semua itu adalah enak-enak, dan bekerja keras juga adalah sesuatu perkara yang enak, ya. Kenapa? Ya, sebab dengan bekerja memeliharakan akan taman itu, mereka mempunyai otot yang lebih kuat, mempunyai tubuh yang lebih sehat, ya. Jadi mereka kerja keras tapi penuh dengan sukacita, ya. Kenapa? Oleh sebab mereka lihat hasil daripada pekerjaan mereka. Saya ingin sampaikan kepada Ibu Evi Peo, saya ambil contoh, kalau orang kerja keras, exercise lah, ya, sebab prinsipnya itu penting sekali, ya, untuk diketahui, ya, bahwa kerja itu adalah merupakan satu exercise. Nah, sekarang saya ambil contoh berbagai macam penelitian, oke? Kalau orang mencangkul atau kerja keras, ataupun juga sekarang kita berikan contoh dengan olahraga, apa yang terjadi? Ya, hormon endorfin yang keluar,
ya. Dan kalau hormon endorfin itu keluar, maka itulah yang menyebabkan satu perasaan nyaman, enak sekali, ya. Jadi kegiatan ini, ya, menghasilkan suatu hormon yang memberikan apa? Sukacita, memberikan perasaan senang dalam tubuh kita. Jadi kerja keras, ya, artinya mereka tidak malas-malas, artinya mereka rajin, dan mereka melihat hasil pekerjaan mereka, ya, dan mereka berbahagia atas tempat tersebut. Jangan menganggap kerja itu sebagai suatu kutuk. Sampai sekarang pun, ya, kerja itu menolong kita, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sebab kita dapatkan apa yang disebut joy of achievement. Baik, ada 3 hal yang menyebabkan menurut Elizabeth Harlock tentang kebahagiaan. Ya, bagaimana seorang bisa rasa bahagia? 3A. A adalah acceptance, dia itu diterima. A yang kedua adalah affection, mendapatkan kasih sayang. Ketiga adalah achievement, ada sesuatu yang dia capai. Jadi bekerja di Taman Eden sekalipun adalah memberikan kebahagiaan kepada Adam dan Hawa. Ya. Jadi kerja keras di situ menyebabkan sukacita yang luar biasa. Mudah-mudahan menolong. Terima kasih Pendeta. Karena selama ini saya pikir mereka hanya jalan-jalan keliling taman. Jadi bosan gitu. Iya. Tuhan mau supaya kita itu cukup kreatif. Oke. Jadi sampai sekarang, ya. Jadi kreasi, ya, dan cultivate, saya sebutkan kreasi artinya menghasilkan sesuatu kemudian mempunyai pemeliharaan, itu memberikan kebahagiaan, ya. Kami dirikan panti asuhan dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat mereka yang sekitar 90 orang yang tamat perguruan tinggi yang asalnya dari kami punya panti asuhan, ya. Dan bekerja sebagai pendeta, sebagai guru, ya, sebagai perawat yang tadinya mungkin tidak punya masa depan. Jadi sukacita, ya, atas kreasi, ya, dan pemeliharaan yang dibuat. Silakan lebih lanjut. Baik. Pertanyaan berikutnya dari M. Silalahi. Ya, dari M. Silalahi. Bisakah kita menabung melalui asuransi? Bolehkah kalau kita beli rumah dengan kredit? Oke. Lagi ada pertanyaan, boleh nggak pakai kredit card? Silakan, Pendeta. M. Silalahi. Jadi bisa kita menabung melalui asuransi? Dan yang kedua, bolehkah kalau kita beli rumah dengan kredit? Tidak salah, ya. Memang ada beberapa kutipan mahasiswa tentang hati-hati mengenai masalah asuransi jiwa. Itu berbicara, ya, oleh sebab sistem asuransi pada masa Ellen G. White itu tidaklah sebaik seperti sekarang ini. Jadi banyak orang yang pada saat akan mendapatkan dana asuransi akhirnya tidak dapat. Jadi mahasiswa menyebutkan mengenai masalah menghindarkan untuk asuransi, sebab itu membuang uang kita, ya. Tetapi menabung melalui asuransi, ya, jadi kita masukkan dana, ya, kemudian setiap bulan dan sebagainya, dan kalau seandainya kita mati, kita bisa dapatkan, keluarga kita bisa dapatkan dana tersebut, atau kalau misalnya kita masih hidup, maka kita akan mendapatkan dana tersebut. Saya ambil contoh, anak-anak waktu kami masih di Singapura, kami ikuti asuransi pendidikan, ya. Asuransi pendidikan, kemudian kami bayar setiap bulan, ada setiap tahun, ya. Kemudian kalau seandainya saya mati sebelum kalau saya mati dan ternyata waktu asuransi itu sudah jatuh tempo, maka anak-anak atau keluarga akan mendapatkan dana untuk pendidikan anak itu.
Tetapi oleh sebab saya masih hidup, maka 10 tahun sesudah itu, maka saya dapatkan dana tersebut dan memang saya gunakan untuk membayar anak saya untuk sekolah. Ya. Jadi asuransi, menabung dan asuransi adalah tidak ada larangan, bahkan melalui situ kan kita dapatkan bunganya, ya, jadi lebih tinggi yang kita peroleh daripada yang kita berikan. Oke. Kemudian membeli rumah dengan kredit, ya sangat susah kita untuk membeli rumah cash. Hanya orang kaya yang bisa membeli rumah dengan cash. Jadi membeli rumah dengan kredit, ya kita pernah bahas. Saya tidak tahu sebab waktu itu saya sedang tidak ada. Saya sedang di laut waktu pembahasan tentang hutang. Oke. Jadi ada hutang yang dapat dibenarkan, ya, yaitu salah satu adalah hutang untuk rumah, ya, dengan pengertian bahwa Anda mempunyai kemampuan untuk mencicil, ya, dan usahakan supaya rumah itu makin lama makin lunas. Jadi misalnya kami pernah mortgage waktu kami pertama beli rumah di Maryland, ya, mortgage 15 tahun, ya. Tapi dan kami selalu berusaha untuk membayar lebih, ya, daripada mortgage tersebut, sehingga dalam waktu 7 tahun sudah lunas. Oke. Jadi kredit, ya, dengan pengertian Anda mempunyai income untuk membayar dia punya mortgage, ya, dan usahakan untuk lunas cepat. Oke. Kemudian ditanyakan tentang credit card, ya. Bisa pakai credit card. Kami banyak credit card sebab untuk masalah convenient, tetapi ya jangan dengan pengertian harus ada dana untuk membayarnya. Jangan sampai Anda hanya bayar minimum sebab credit card itu punya bunga itu cukup besar, bisa 22%. Ya, jadi Anda membayar dengan credit card dan Anda bayar tepat waktu semuanya, oke, pada saat tagihan itu datang, ya, maka Anda tidak bayar bunga, ya, hanya untuk masalah convenience saja. Di Amerika ini, saya percaya di Indonesia juga, kita kalau pakai credit card dapat points, ya. Kalau kami pakai credit card, ya, bisa dapatkan rebate, ya, dan kami tidak pakai fee, ya. Tidak ada fee-nya, ya. Jadi artinya subscription fee dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka untung pakai credit card. Oke. Apa sudah menjawab? Iya, semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari, wah ini nggak ada namanya tapi timbang properti, ya. Apa ukuran kekayaan sehingga seseorang dikatakan kaya? Oke, sebetulnya itu sama dengan apakah artinya sukses, ya. Sukses itu yang kita haruslah melihat sukses secara holistik, ya, yaitu dalam soal ekonomi, dalam soal fisik, mental, sosial, rohani. Jadi coba bayangkan, ya, kalau Anda punya banyak uang, ya, kemudian Anda sakit-sakitan, apakah Anda itu kaya? Anda tidak kaya di dalam fisik, ya, sebab Anda sakit-sakitan. Tetapi kalau misalnya kaya atau sehat secara tubuh, kemudian Anda mempunyai banyak teman, ya, jadi dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh keluarga, maka Anda adalah seorang yang kaya atau sukses. Nah, kalau misalnya Anda punya banyak kekayaan, sehat, tetapi ya mengalami masalah rumah tangga, anak-anak keleleran, ya, anak-anak berandalan, istri lari, ya, maka terjadi perceraian dan sebagainya. Anda tidak bisa disebut sukses ataupun kaya. Kenapa? Sebab secara sosial Anda mengalami suatu hambatan. Ya, artinya ada kendala lah.
Jadi dengan demikian kekayaan ataupun sukses itu haruslah sesuatu yang bersifat holistik. Oke. Mudah-mudahan menolong. Iya, betul. Terima kasih Pendeta dan semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Andrew Langkai. Jika seorang Advent dipenjara seperti Yohanes Pembaptis, apakah disebut sukses? Ya, apakah dia tetap setia dan kemudian mengapa dia dipenjara? Ya, kalau dia dipenjara oleh sebab korupsi, ya kita tidak bisa sebut sukses dong. Ya, tetapi kalau dia dipenjara oleh sebab kebenaran, nah ia tetap setia, ya. Nah itu adalah satu ujian, dia tetap sukses dalam segi iman. Ya. Tetapi kalau dipenjara oleh sebab korupsi, ya ada sesuatu masalah dalam dia punya kerohanian dan kejujuran, ya. Jadi tergantung. Jadi ini pertanyaan dari Andrew Langkai, harus diperjelas dipenjara oleh sebab apa. Ya. Tapi ini maksudnya dipenjara seperti Yohanes Pembaptis. Iya. Jadi kalau seperti Yohanes Pembaptis, maka ia adalah seorang yang dan dia tetap setia dalam Tuhan. Di penjara dia bisa menarik jiwa. Sukses dia dalam penarikan jiwa. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya sebelum saya ke M. Silalahi, ini Pak John Watupongor SM. Silakan Pak John. Ya, selamat malam Bu Peggy. Selamat sabat ya. Selamat Bu sabat. Pendeta, selamat Ya, kesehatan. selamat sabat Bapak Watupongo. Ya, mohon izin untuk bertanya mengenai kesuksesan ini. Sukses ini dalam arti dunia dan dalam arti rohani. Kalau yang dalam arti dunia itu sudah saya bisa tangkap. Saya ambil satu contoh aja. Sukses dalam pekerjaan. Itu ya masih banyak lagi deh. Pak Pendeta sudah uraikan tadi. Tapi yang sukses dalam kerohanian ini, apakah ini merupakan suatu, misalnya begini, dia sukses dalam kerohanian karena dia sudah menjadi pendeta, atau dia sudah jadi penginjil, atau dia sudah menjadi apalah semuanya, pokoknya berhubungan dengan kerohanian. Apakah begitu, Pak Pendeta? Terima kasih. Sukses itu bukan berarti jabatan. Ya, kalau kebetulan yang Anda tanyakan adalah soal kerohanian, iya. Sukses dalam rohani itu tidak selamanya berdasarkan jabatan, ya. Tetapi sukses secara kerohanian itu adalah dari segi hubungannya dengan Tuhan dan kesetiaan. Kalau seorang mengasihi Tuhan, walaupun dia mungkin adalah seorang yang sederhana, tetapi dia tetap mengambil waktu dengan Tuhan dan ia selalu menurut kehendak Tuhan, ya. Ia selalu menyampaikan akan imannya kepada orang lain, ya. Anak-anaknya juga takut akan Tuhan, ya. Sebab selalu orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, ya. Itulah sukses dalam segi kerohanian. Mungkin saya bisa bacakan, tadi kita tidak bacakan walaupun saya sebutkan ayatnya. Ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ya. Dan kata berhasil, ya, artinya di situ dalam King James Version disebut sukses, ya. Jadi sukses itu ada berhubungan dengan apa, ya? Tidak lupa, ya, akan firman Tuhan. Merenungkannya itu siang dan malam, ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis, ya. Jadi itulah
ya dari segi kerohanian, ya mengikuti kehendak Tuhan. Jadi sudah dengar ya firman Tuhan, mengikuti akan firman Tuhan, ya walaupun dia tidak selamanya bekerja sebagai pendeta, ya sebab tidak semua orang bisa jadi pendeta, ya, tetapi semua orang bisa kerja untuk Tuhan sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jelas Baik, Bapak Watupongo? baik, saya tangkap sekarang, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Ya. Ya, terima kasih sudah bertanya Dr. John, dan pertanyaan selanjutnya dari M. Silalahi. Ya, M. Silalahi, sesuai dengan pelajaran kita sekarang ini, apa yang harus kita arahkan kepada anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal di kemudian hari? Dalam kurung yang saya tangkap, pekerjaan yang ideal adalah pekerjaan yang bisa dekat dengan Tuhan, seperti perawat, dokter, guru, pendeta, misalnya pekerjaan pertambangan, arsitek, apakah ini justru pola pikirnya ke duniawi? Pertambangan merusak alam, atau arsitek ke arah keindahan menurut pribadi atau kebanggaan, tidak meninggikan Tuhan. Bagaimana pendeta? Soal pekerjaan, ya kita harus lihat bakat dan interest. Ya, apa yang menjadi bakat daripada anak kita, ya, dan apa dia punya interest. Ada orang yang berbakat jadi pendeta, tetapi tidak interest untuk jadi pendeta, ya. Dan mungkin dia jadi arsitek seperti yang katakan tadi. Dia ingin untuk jadi arsitek. Dan apakah seorang bisa memuliakan Tuhan menjadi arsitek? Oh ya, kenapa tidak? Ya, jadi dia bisa arsitek membangun gereja. Ya, banyak ada arsitek-arsitek sekarang yang menggunakan hartanya, artinya menggunakan bakatnya dan keahliannya untuk membangun gereja. Ya. Membangun sekolah dan sebagainya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kembali, bukan masalah apa pekerjaannya, tetapi apakah itu pekerjaan digunakan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak. Pekerjaan yang sangat jelas yang tidak baik ya adalah misalnya kalau dia bekerja di kasino, tempat perjudian, ya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, ya. Tetapi kalau mau dokter, ya, ataupun pertambangan sekalipun, ya, kalau memang dia berbakat, ya, di situ, ya, kemudian dia punya interest dalam pertambangan, ya, itu tidak masalah, ya, bekerja sebagai insinyur pertambangan, ya. Tetapi, ya, kita harus tahu, ya, bahwa misi daripada setiap orang itu adalah penginjilan. Ada seorang yang namanya William Carey, ya, dari London, ya. Kemudian pekerjaannya apa? Tukang sol sepatu, ya. Tetapi dia punya dinding, ya, tempat kerjanya itu ada tulisan, I cobble shoes to pay expenses, but soul winning is my business. Ya, jadi saya memperbaiki sepatu adalah untuk mendapatkan biaya, ya. Ya. I cobble shoes to pay expenses, yaitu untuk membayar biaya, ya, biaya kehidupan. But soul winning is my business, ya. Jadi penarikan jiwa adalah saya punya usaha, artinya pekerjaan utama, ya. Jadi apakah itu sebagai perawat, sebagai ahli tambang, ataupun juga yang lain untuk mendapatkan dana, ya, mendapatkan dana untuk mendukung pelayanannya, ya. Jadi semua kita harus terlibat di dalam penginjilan, ya. Mudah-mudahan ini boleh menolong Bapak M. Silalahi, ya. Maaf belum di unmute. Semoga menjawab ya Pak Silalahi. Amin katanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Dery Situmeang.
Apakah persepuluhannya halal jika penghasilannya atau gajinya dari perusahaan rokok? Ini pertanyaan ini sudah sering ditanyakan dalam beberapa pelajarannya, tapi silakan pendeta. Oke. Saya suka untuk mengatakan sesuatu pemberian kepada Tuhan itu adalah tidak halal. Ya, saya tahu ada orang yang bekerja di perusahaan rokok, ya, kalau tidak salah di mana itu di Pare atau di Jember, anyway, ya, perusahaan rokok Kediri, oke. Kemudian dia setia dalam memberikan persepuluhan, ya, dan persepuluhan negasinya senantiasa digunakan untuk pekerjaan Injil, ya. Jadi bekerja itu sendiri, ya, di perusahaan rokok bukanlah satu pekerjaan yang baik. Mengapa? Mengajak orang untuk merokok, ya, menyediakan satu hal yang membahayakan kepada masyarakat, ya, itu adalah satu pekerjaan yang harus dihindarkan, ya. Sedangkan kalau seandainya seorang itu mendapatkan gaji dan memberikan persepuluhan, ya, maka memang persepuluhan itu bukan milik dia, itu adalah milik Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu adalah milik Tuhan, ya. Apakah itu halal atau tidak, ya, itu hanya Tuhan yang tahu, sebab kita masing-masing menyadari bahwa kita punya prinsip itu berbeda antara halal dan tidak dibandingkan dengan agama mayoritas, ya. Jadi agama mayoritas, oh ini tidak halal, ya, ini. Untuk kita, ya, misalnya makanan itu, ya, halal dan haram itu adalah antara sehat dan tidak menyehatkan, ya. Jadi kita, nah sekarang mengenai masalah, bukan berarti bahwa seorang itu membayar persepuluhan maka itu tidak diterima oleh Tuhan oleh sebab dia dari rokok, ya. Sedangkan kita tahu bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan oleh sebab membayar persepuluhan. Walaupun kita dari hasil pekerjaan kita yang bekerja sebagai pendeta atau dokter sekalipun, bukan berarti bahwa kalau seandainya kita bayar persepuluhan, maka kita itu jadi selamat. Enggak. Yang menyelamatkan kita adalah hanya Yesus Kristus. Tetapi yang menyelamatkan kita oleh sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita tahu petunjuk Tuhan, dan kita belajar prinsip ekonomi, dan prinsip ekonomi itu adalah mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi apakah itu income-nya datang dari rokok atau tidak, kalau seandainya seorang itu mengembalikan kepada Tuhan persepuluhan, ya, maka itu adalah satu tindakan yang memang seharusnya dibuat, oleh sebab itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi kembali, mungkin ini adalah masalah yang abu-abu, yang susah untuk coba dijelaskan, namun yang terbaik adalah kita hindarkanlah pekerjaan yang bisa menyebabkan, ya, pertanyaan seperti ini. Yang bikin bingung, ya, bingung diri kita sendiri boleh atau tidak, ya. Baik, semoga menjawab, ya, dari situ Meyang. Selanjutnya Hanson, apakah sukses adalah berkat Tuhan? Kemudian kenapa banyak umat Tuhan tidak mengalami kesuksesan sehingga banyak di antara mereka suam-suam kuku dalam bertuhan? Baik, sukses adalah berkat Tuhan, dan berkat Tuhan dalam arti sukses, ya, tidak selamanya materi. Pertanyaan Anda atau dari Hanson ini, ya, seakan-akan, ya, sukses di ukuran materi atau kemakmuran keuangan. Tidak selamanya sukses itu adalah kemakmuran keuangan, ya. Sukses itu
dapat dalam bentuk kesehatan, perasaan bahagia, damai sejahtera, keluarga yang bahagia, ya, kerukunan hidup, ya, itu adalah satu sukses, ya. Tidak selamanya dalam bentuk materi. Jadi kenapa banyak yang jadi suam-suam oleh sebab artinya sebab dirasa tidak sukses, ya, itu adalah satu asumsi, ya, sebab ya yang suam-suam itu, ya, tidak selamanya oleh sebab dia punya ekonomi sederhana, tetapi orang yang ekonominya baik, yaitu kaya raya pun banyak yang suam-suam, bahkan lebih banyak suam-suam di antara orang yang kaya daripada orang yang sederhana. Kenapa? Oleh sebab terlalu banyak penggodaan sehingga banyak sekali uang yang digunakan untuk hal yang tidak tepat, yang tidak memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi suam-suam itu tidak tergantung kepada masalah ekonomi, ya. Kita harus setia kepada Tuhan itu dalam segala situasi. Itulah inti pelajaran yang sudah diberikan tadi. Kita harus tetap, ya, setia dalam segala situasi, dan kita boleh sukses dalam segala situasi. Amin. Baik, pendeta, sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan yang raise hand tidak ada. Biasanya ramai Ada. yang raise hand. Saya boleh ya, terakhir ya, Ibu Dengan, Peggy, ya, dengan siapa Pak? Sebutkan namanya. dengan Simon Kikhau. Oke. Oke, selamat Wah, ini Simon teman kawan saya dari Kupang ini. Iya Pak Pen. Ya, Ada dari dulu Kupang. masih kecil. Iya betul. Dari Kupang saya tanya kakak saya, Pak Pendeta waktu peresmian mampir di rumah mah enggak nih. Napak tilas. Waduh Pak Pendeta sibuk nih nggak mampir, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Pen. Pak Pen. Tapi saya pergi ke Kupang, artinya saya khotbah di Jalan Kosasih. Iya. Ya, silakan Pak Simon. Oke, jadi begini, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau kredit rumah ya. Saya ada baca ada 2 ayat di dalam Lukas 12 ayat 59 sama Matius 5 ayat 26. Dia bilang kalau tidak bayar hutang, kamu tidak akan keluar dari situ. Nah, tadi kan kredit rumah, pertanyaannya saya begini, bagaimana kalau seandainya Tuhan datang? Ya, sementara kredit rumah ini belum selesai ini. Ya, di dalam itu ayat saya agak bingung. Maksudnya ayat ini apa? Ya, ada 2 ayat kan di situ. Dia bilang engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar lunasmu sampai lunas. Nah, kredit rumah kan kita nggak tahu sampai kapan nanti Tuhan datang. Namun kita tahu kredit rumahnya akan berakhir sampai kapan. Nah, yang mau saya tanya ayat maksudnya apa nih? Kalau memang demikian, apakah nanti kita tidak masuk surga? Kita begitu apa bagaimana? Saya nggak paham nih ayatnya. Saya mau tanya dulu. Itu aja Begini, pertanyaan. Saudara Kikau, ya. Kalau kredit itu belum lunas, memang Anda tinggal di situ, tetapi rumah itu masih belum milik Anda 100%. Betul tidak? Kan surat rumahnya masih di bank. Ya. Surat rumahnya itu. Jadi Anda belum punya 100%. Jadi Anda hanya baru sebagian, ya, tapi Anda sudah penuhi. Jadi sudah bagus. Yesus datang atau Anda kalau seorang mati sebelum kredit rumah lunas, ya, selama dia dekat dengan Tuhan, dia akan selamat, ya. Jadi sebab itu rumah itu belum 100% milik Anda kalau belum lunas, ya. Jadi milik bank. Jadi Anda tidak bisa dipersalahkan oleh sebab itu adalah milik bank. Jelas? Baik. Terima kasih Pak Pen. Jelas. Iya, terima kasih pertanyaannya juga, dan itu memberkati yang lain juga ya di sini ya, biar lebih mengerti. Oke, baik, terima kasih. Dan data sudah habis pertanyaan dan waktunya pas ya, kita akan tutup pertemuan ini. Oke, dengan doa tutup. Ya, semua pada tutup kamera. Kalau begitu, ya, ini ya, oke.
Ada Pak John Parhusip. Boleh doa tutup, Pak? Ada. Silakan, Pendeta, Pak. Pendeta John Parhus. Pendeta John Parhusip boleh melayangkan doa tutup. Oke, boleh dengar suara saya? Terdengar. Bisa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang 6 hari lamanya, dan pada hari Sabat ini kami boleh menerima berkat perhentian itu. Dan terlebih juga pada malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon kiranya dengan mempelajari ini membangun kerohanian kami, lebih setia, lebih taat kepadamu, dan lebih mendengar suara Tuhan, supaya kami mendapat tuntunan sesuai dengan kehendak-Mu dan kami pun berjalan dengan jalannya Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah diterangkan, dijelaskan oleh Pendeta Kutara, dan demikian juga yang dimoderasi oleh Peggy Wawa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat rohani melalui firman ini yang dapat kami bagikan besok di kelas kami masing-masing. Terlebih dari itu ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dengan kepenuhan itu ya Tuhan, membuat hati kami semangat kapan dan dimanapun saja, dan dalam situasi yang bagaimanapun, kami tetap bersemangat di dalam Tuhan oleh sebab Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Sepanjang malam, Tuhan kiranya memberikan istirahat yang baik bagi kami, hingga besok kami boleh bangun, boleh puji nama Tuhan, dan kami boleh beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pengampunan dosa dan kesalahan kami Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Kami persembahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Parhusip. Iya. Terima kasih Pendeta, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih. Ya, terima Kasih kasih semua. kepada semuanya yang sudah hadir. Pak Tuhan Clement, berkati terima kasih semua. ya, sudah berdoa. Terima kasih. Terima kasih semua. Pendeta Kutara, terima kasih Bu Peggy. Puji Tuhan semuanya. Haleluya. Minggu yang baik semua kita. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara, Peggy. Ya, sama-sama. Nanti saya kirimkan rekaman dan juga PDF. Sabar, saudara Dinarto. Iya, siap. Sama, thank you. Oke, semuanya. Oke, Kita bye. hitung. Bye-bye semua. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, Sabar. 1.